Oke, jadi Pak Afrizal, salam kenal ini dengan Doktif ya. Oke, Pak Afrizal ini bekerja sebagai apa di DRL? Saya dulu bekerja sama DRL, ya pengawal pribadi, ya, asisten pribadi, ya semua ngerantau lah dok, itu semua apa yang bisa dikerjain saya kerjain. Aspri gitu ya pokoknya Aspri. ya. Oke, Aspri. Berapa tahun Pak Afrizal? Kurang lebih hampir 2 tahun dok. Hampir 2 tahun. Dari tahun? Dari tahun 2020 sampai 2022. 2022. Oke ya guys ya. Jadi Pak Afrizal ini bekerja dengan DRL atau yang Dokti bilang di sini, sering Dokti bilang sekarang Suneo itu selama 2 tahun ya. Jadi akunnya Doktif saat ini lagi disita oleh Kepolisian Jakarta Selatan atas pelaporan dari DRL. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Pak Afrizal kok sampai resign dari beliau? Kerjaan. Saya merasa tidak nyaman dok bekerja dengan DRL ini. Saya sudah pernah menyatakan mau resign, tapi pernah dibilang dia, saya masih ingat itu di klinik dia di Jakarta Selatan. Dibilang dia mau cari kerja itu susah katanya. Kamu mau kerja apa lagi katanya. Saya bilang urusan kerja, urusan rezeki itu saya punya Allah. Saya bilang kayak gitu. Saya punya Tuhan. Dia yang ngatur. Saya pernah bilang kayak gitu. Oke. Terus di sini nanti guys kalau kalian mau tanya boleh nanti Dokti mungkin Riko nanti kalau mau tanya kamu baca ya komentarnya kalau ada yang mau ditanya-tanya. Oke. Terus nah Doktif juga melaporkan DRL tentang produk suplemen white tomato. Ya, yang ditempeli stiker. Apakah Pak Afrizal pernah lihat? Kalau white tomato saya kurang tahu dok. Boleh. Ya, saya Yang kurang tahu. ketahui tentang apa produknya dia? Pernah melihat nggak ada kegiatan untuk menempelkan stiker atau yang lain-lain? Saya tidak pernah tahu kalau tentang white tomato, tapi saya pernah dengar pada saat dalam ruangan dan ada penasihat hukum mereka. Oke. Kan ditanya pada saat itu kan waktu itu dia sedang ada masalah sama Mbak Kartika Putri itu. Takut ya. Saya hanya dengar pada saat itu ditanya sama pengacara mereka, lawyer mereka, produk dokter ini apa yang belum BPOM, jadi kita tahu kita bisa backup kan gitu katanya kan kalau nanti apa. Pada saat itu apa itu yang disuntik di sini tuh, yang digantung di apa itu? Oh digantung di podcastnya dia itu? Iya, yang warna merah itu, yang kotak warna merah itu. Nah itu katanya itu dulu. Saya dengar pada saat itu yang belum berbadan POM. itu. Oke, pada saat itu mungkin injeksinya ya. Oke, terus? Hanya itu, tapi kalau white tomato saya kurang tahu, saya karena tidak pernah mendengar dan melihat. Betul. Oke. Terus apa lagi ya? Oke. Berarti yang DNA salmon juga enggak ya, enggak tahu ya. Oke. Terus Dokti mau tanya, kan DRL ini pernah kuliah di Udayana? Iya betul dok. Tahu ya? Betul, saya yang sering nganter ke sana. Oh nganter juga? Iya, saya ikut ke sana. Nganter ke Udayana? Iya, saya yang nganter. Wah enak dong, bisa jalan-jalan juga ke Bali juga ya? Ya, Enak juga sekalian jalan-jalan ya? kerja dok. Oh kerja, oke. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya siapa sih yang mengerjakan tugas dan sebagainya itu? Ya, kalau setahu saya dok, yang sering kan waktu itu kan banyak kuliah itu online dok pada saat itu kan. Betul, pada saat itu masih COVID ya guys, masih COVID ya. Jadi kita kalaupun mau kuliah itu biasanya melalui online Zoom. Iya, jadi Zoom. Yang sering ngerjain ya pada saat itu ya karyawan dia juga, si Sasa. Ya. Jadi bukan dia sendiri ya, bukan dia sendiri. Bukan dia, nanti si Sasa yang disuruh. Kalau dia sedang jalan kan Sasa yang disuruh. Jadi gitu ya guys, tapi alhamdulillah nih beritanya Pak Afrizal bahwa beliau sudah di DO, di drop out. Iya, saya tahu dong. Dikeluarkan ya. Karena waktu hasil ujian itu saya tahu dia nggak lulus. Betul. Tahu Ya. nggak dia nggak lulus tahu? Tahu saya.
Guys, ini adalah salah satu ya bukti bahwa DRL itu melakukan pembohongan publik. Dari mana? Pada saat dia bilang, saya kan sudah mengikuti setiap aturan dari Udayana. Nah, jadi sebenarnya di sini DRL itu sudah tahu bahwa dirinya nggak lulus. Tapi pada saat Doktif mengungkapkan itu ke publik, dia memutarbalikan. Dia bilang bahwa saya tidak tahu. Bahkan dari mana Doktif itu tahu? Saya sendiri tidak menerima keputusan dari universitas. Dan tahu dia nggak lulus ya? Tahu dok, kan saya bilang dok, jadi kayak mana kuliahnya? Biarin aja, dibiarin aja. Nanti kan lama-lama nanti pihak Udayana sendiri yang nge-DU saya katanya, yang mengeluarkan saya. Jadi kan nama saya tetap bagus, kata dia kayak gitu. Oke. Oke. Nah kan, udah ya. Oke. Terus, oh iya, ada pertanyaan juga yang bikin saya penasaran nih. Saat ini kan saya lihat dia mengeluarkan produk yang namanya penumbuh rambut. Ya, jadi dia jualan, pernah lihat nggak iklannya penumbuh rambut atau sebelum-sebelumnya? Pernah dok, pernah lihat. Nah, Pak Afrizal ini kan setiap hari bersama dengan beliau ya. Iya dok. Apakah rambut yang saya tahu dia kan rambutnya tipis dan agak botak ya? Ya, DRL ini rambutnya tipis dan agak botak. Tapi dia menjual serum penumbuh rambut ke masyarakat Indonesia. Inilah salah satu bentuk pembohongan. Pembohongan itu. Betul nggak? Dia rambut asli atau wig? Jelasin aja. Rambutnya ya rambut palsu. Saya pernah disuruh antar itu rambut palsu ke Jakarta Barat, ke Neo Hair itu, mau nyuci white-nya itu. Oh, Neo Hair, iya. Nah, jadi kalau pagi dia podcast itu atau apa pagi dia pakai penutup kepala itu pakai rambut asli. Kalau dia sudah pakai rambut palsu baru dia nggak pakai apa. Jadi kalau pakai topi itu berarti rambut asli ya dianya ya? Iya, kalau pagi-pagi lah pokoknya dia tuh sering pagi dok, nggak dipakai kan mau tidur apa itu pakai yang penutup kepala itu, nah itu rambut asli dia dok, itu pakai. Kalau nggak pakai itu, nah itu rambut palsu itu. Berarti koleksinya banyak karena kan berganti-ganti itu? Iya, ada entah berapa lah saya nggak ingat, pokoknya ada lah, pokoknya itu rambutnya palsu itu. Oke, jadi udah ya guys, ini salah satu bentuk lagi kebohongan dilakukan DRL dan terbuka lagi. Jadi kalian sudah ya, itu yang apa yang dia jual itu udah nggak usah dibeli lagi, blacklist ya. Ini satu persatu terbuka kok. Jadi dia menjual yang namanya serum bopeng, nggak bisa, bopeng itu nggak bisa hilang hanya dengan serum, itu harus treatment ya. Begitupun yang kamu jual DRL yang namanya serum penumbuh rambut, tumbuhin dulu rambut kamu ya sebelum nyuruh masyarakat Indonesia beli produk kamu. Paham ya sampai di sini? Oke. Terus kita kembali lagi, ada lagi. Oh iya nih. Seorang DRL itu terkenal banget dengan podcastnya sebagai pembela wanita. Ya. Ini agak serem nih guys bahasannya guys. Ya, ini agak serem nih bahasannya. Pada saat Doktif ada Pak Afrizal itu kan disodori foto dan bicara bahwa itu disuruh oleh Doktif. Masih ingat kejadian Masih itu? ingat dok. Oke. Foto itu adalah foto asli atau foto editan ya yang Pak Afrizal buat. Itu foto asli dok. Foto asli. Foto asli. Foto asli dia bersama istrinya DRE atau bersama dengan wanita lain. Sama wanita lain dok. Simpanannya itu. Tuh, dengerin ya guys ya. Jadi tolong ya yang di luar, kalau dibilang DRL itu penyelamat wanita, boleh kalian berasumsi macam itu. Tapi kalau menurut saya dia itu DRL itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Ya, Itu dengerin aja. ya. Jadi selama ini kalian begitu dicuci otaknya dengan penggiringan opini yang dilakukan di podcastnya ya DRL ini seolah-olah kayak membela banget wanita. Enggak guys ya, begitu banyak wanita-wanita sudah jadi korbannya dia. Jadi bisa dipastikan itu wanita lain ya, Wanita lain dong. yang di Singapura yang Iya. itu Iya. wanita lain ya. Iya. Ya, oke ya guys ya. Dah. Nah, ini juga yang sempat menjadi boleh ini kalau taksi DRL juga boleh. Biar dia agak jantungan mungkin ya guys ya. Dia ngelihat ini real ya, nggak ada yang namanya gimmick, nggak ada settingan. Pak Afrizal di sini Doktif tidak pernah memaksa Pak Afrizal untuk berbicara tidak sesuai dengan fakta.
Demi Siap. Allah tidak ada ya. Tidak dok. Pak Afrizal berani nggak kalau misalnya sampai demi Allah apa yang saya katakan itu adalah suatu kebenaran? Saya berani dok, saya tantang dia. Katanya dia sudah muslim, saya tantang dia muhabbalah, bersumpah. Berani ya? Berani dok. Tuh lihat ya guys ya. Oke. Oh iya. Tentang pengoplosan body lotion. Jadi gini ya guys. Brand Helwa itu sudah mengakui bahwa memang night creamnya itu mengandung haki. Hydroquinone lah kita sebutnya ya. Oke. Tetapi di body lotion itu owner brand Helwa tidak pernah memasukkan bahan kandungan berbahaya di situ. Untuk body lotion, jadi untuk DRL, surat yang kamu sertakan di akun kamu itu adalah night cream. Jadi jangan lagi kamu melakukan penggiringan opini. Ya, masyarakat sudah cerdas. Yang dokter permasalahkan itu bukan night cream. Yang dokter permasalahkan adalah body lotion. Silakan Bapak ceritakan bagaimana kronologi ceritanya. Pada saat itu dok, kan Ibu Kartika Putri sama DRL ini kan masih ada permasalahan. Oke. Nah, pada saat itu kalau tidak salah mau gelar perkara Gelar perkara. Iya. Betul. Di Mabes ya pada saat di itu. Mabes, Ya? Oke. di Mabes Polri. Mm-mm. Nah, sebelum kejadian itu tepatnya di apartemen Perdewan. Nggak ada nomornya. Di situ saya melihat dengan mata kepala saya, saya berani bersumpah demi Allah, saya melihat. Pada saat itu memang saya tidak bisa mau merekam atau memfoto, tidak bisa. Dia mencampurkan yang namanya apa itu, zat berbahaya itu, yang ada di foto haki, itu. Betul. Yang ada di foto brand itu. Revaquin. Yang ada yang di foto itu betul itu. Dia mencampurnya dari corongnya itu dicampur, dari dalam juga dicampur. Oke. Dicampur langsung di situ berarti. Iya di situ. Dia sendiri atau suruh orang? Dia sendiri. DRL sendiri. Dia sendiri. Guys, lihat ya, DRL sendiri Dia yang sendiri. mencampurkan body lotion. Dia Makanya sendiri. sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi tentang itu. Dia Karena sendiri. memang dia sendiri pelakunya. Itu baru yang namanya menjatuhkan brand. Ya. Jadi dia sendiri yang mencampurkan, Dia sendiri, mengoplos body lotion dengan Revaquin, body Dia lotion sendiri. Helwa dengan Revaquin tersebut. Iya, dia Selanjutnya sendiri. gimana? Setelah dicampurnya, dia masuk ke kamar dia. Nah, baru saya tengok kan, apa ini kan? Nah, saya punya inisiatif sebenarnya kan. Saya foto lah itu. Saya foto. Oke. Nah, saya foto. Nah, itu yang Revaquinnya itu udah dibuang ke kotak sampah. Saya ambil, jadi saya susun kayak itu lagi ya kan. Oke. Nah, itu. Saya yang foto memang itu. Memang yang bukti-bukti yang itu diserahkan ke kepolisian sekarang ini ya. Iya. Karena kan dokter sudah kasih juga ke kepolisian ya untuk sebagai barang bukti juga bahwa itu adalah fakta. Ya. Betul Oke. dok, fakta itu. Oke. Jadi dicampur terus selanjutnya gimana? Ya, selanjutnya setelah dicampur, dia telepon anggotanya suruh ambil bawa itu Anggotanya produk. inisialnya ada? M juga? Iya. Oke, terus? Nah, disuruh ambil, terus dibawa ke lab. Yang bawa ke lab itu si Han. Hans ya, Iya. Hans yang melakukan syuting ya. Itu Hans ya, berarti Iya. yang menjemput juga Hans kan ya? Yang menjemput di Medan? Iya, si Han. Hans, oke. Nah, setelah dibawa itu ke lab, baru keluar hasil lab, baru dipasang dia di status dia di IG. Nah, Oke, itu bahwasannya ya. ini itu. Oke. Jadi guys, setelah itu dipasanglah ceritanya di Igoy bahwa produk body lotion dari brand Helwa itu mengandung bahan berbahaya. Iya. Itu fitnah yang sangat kecil. Itu loh yang namanya menjatuhkan nama brand. Jangan dibandingkan dengan dokter. Yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Nggak pernah dokter ngoplos-ngoplos. Itu perbuatan dosa. Ya, gitu. Jadi nggak pernah yang namanya dokter ngoplos. Yang dokter lakukan langsung masukin ke lab. Hasil lab keluar, dokter sampaikan. Makanya sampai sekarang pun brand-brand owner pun yang ada malah meminta maaf, memperbaiki. Nah, pada saat itu brand Helwa sempat juga ribut kan pada saat itu ya. Tapi suaranya nggak terdengar. Kenapa guys? Karena pada saat itu kita semua tertipu oleh DRL.